Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, yang begitu banyak yang sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada kita, ya, kepada siapapun ya, yang mungkin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan la tuhsuha, ya, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung, ya, bahkan hanya dari sebagian pun ya yang Allah berikan nikmatnya kepada kita, maka tidak akan pernah bisa terhitung ya, dan tidak akan pernah bisa kita untuk membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya ya, atas nikmat-nikmatnya kepada kita ya, karena seluruhnya apa yang ada di dalam diri kita ya semuanya adalah pemberian ya, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Salawat dan salam tentunya juga semoga senantiasa ya selalu tercurahkan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana beliau telah menjadi sosok tauladan ya yang begitu sempurna ya, yang Allah jadikan ya untuk kita sebagai umat manusia, umat muslim ya, untuk senantiasa mencontoh ya dan mengikuti perkataan dan perilaku dari beliau sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menegaskan ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya, sungguh ya bagi kalian fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya, fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah ya, di dalam sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sosok Rasulullah ya, utusan Allah yang paling terakhir, penutup para nabi dan rasul ya, itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua selaku umatnya. Maka ya apa yang kita pelajari ya di sore hari ini, yang rutin kita pelajari ya, di antara salah satu sunnah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu beliau mencontohkan dan mengajarkan kepada para sahabatnya, yang tentunya juga untuk kita ikuti ya, untuk selalu kita teladani dari apa yang beliau ajarkan, dari apa yang beliau bacakan ya di dalam
kalam-kalam Allah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya, pada sore hari ini ya kita akan sedikit ya, mohon izin ya, sebelum kita masuk ke dalam sifat yang selanjutnya ya, ada satu latihan yang insyaallah akan kita bacakan pada sore hari ini ya, untuk melatih, membiasakan terus menerus ya, agar apa yang telah kita pelajari ya menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih bisa kita praktekkan ya, bisa kita biasakan dalam bacaan Al-Quran kita ya, insyaallah ya, karena di sifat qalqalah ya, nanti insyaallah tetap kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk sifat yang sebelumnya ya, yang kita pelajari, nah ini juga sedikit berkenaan dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana juga sebetulnya kemarin kita sudah mempraktikkan potongan-potongan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, hari ini insyaallah kita akan praktek ya, membacakan satu surat full dari surat pendek, di mana juga berkaitan erat dengan sifat yang sudah kita pelajari, dan juga serta mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari makharijul huruf ya, membiasakan bagaimana kita melatih melafalkan, membuka mulut kita ya, mengeluarkan suara kita ketika membaca Al-Quran. Sebelumnya ya, sifat shafir yang sudah kita pelajari 3 huruf, yaitu yang memiliki sifat shafir, yaitu shad, sin, dan zai. Shad, sin, dan zai ya, dan 3 huruf ini mereka memiliki makhraj yang sama, berada pada makhraj yang sama, yaitu di makhraj di ujung lidah ditempelkan ke dinding gigi seri bagian bawah ya, sehingga mengeluarkan desis ya, suara yang tajam yang keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama, kemudian juga memiliki sifat yang sama, yaitu sifat shafir. Maka ketika kita mempraktekkan ya, sifat-sifat ataupun makhraj pada 3 huruf ini, maka harus kita bedakan ya, dengan sifat-sifat yang lainnya ya, walaupun memiliki makhraj yang sama, sifat-sifatnya juga sama ya, salah satu sifatnya sama yaitu sifat shafir, maka ada sifat-sifat pembeda dari masing-masing 3 huruf ini. Misalkan ya, di huruf sin dan shad ya, makhrajnya sama, kemudian memiliki sifat shafir, tetapi dibedakan dengan satu sifat, di mana shad memiliki sifat isti'la ya, yang menghasilkan kemudian suaranya menjadi menggema ataupun tebal. Kemudian apalagi shad juga memiliki sifat itbaq ya, lebih daripada isti'la. Maka ya, ketika kita menyempurnakan sifat shafir, juga harus kita fokus kepada sifat yang membedakan antara huruf sin dan shad ini ya. Begitupun dengan huruf zai. Huruf zai dengan huruf sin ataupun dengan huruf shad ya, makhrajnya sama, kemudian sifat shafirnya juga sama, maka ada satu sifat diantaranya yang membedakan antara 3 huruf ini, di mana huruf zai itu memiliki sifat lawan daripada sifat sin dan shad ya. Sin dan shad memiliki sifat hams. Kalau zai berarti memiliki sifat apa? Lawannya dari hams. Kalau hams itu mengeluarkan angin ataupun udara, berarti kalau zai dia tidak mengeluarkan nafas. Syiddah, kalau syiddah lawan daripada rokhawah. Kalau syiddah itu dia tidak mengalirkan suara, dilihat dari suaranya. Kalau dilihat dari nafas atau udara, angin yang keluar, yang tidak mengeluarkan angin disebut jahar. Nah, ya lawan kata atau lawan sifat daripada hams. Ya begitu.
Maka ketika huruf zai, sin, sod ya ini dikatakan diucapkan, maka di huruf zai bedakan dengan angin yang keluar. Misalkan az ya. Maka dia hanya keluar atau mengalir dari suaranya saja. Az, tidak mengeluarkan angin ataupun nafas. Ya, sebaliknya di huruf sin ataupun sod, maka dia memiliki sifat hams di mana mengeluarkan angin. Ya, selain tentunya mengeluarkan atau mengalirkan suara. As, ya. Itu maka ya walaupun sama di makhraj kemudian sama di sifat sofirnya, tentu masih ada sifat lain yang membedakan antara 3 huruf sofir ini. Maka ya kita tidak hanya fokus pada satu sifat, ya tidak hanya fokus di makhrajnya saja, juga kita fokus ketika ataupun dalam mempraktekkan, membacakan, menyempurnakan perbedaan sifat yang dimiliki antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Dan tentunya insya Allah kita juga nanti akan menjelaskan qalqalah ya, sifat qalqalah ya, di mana qalqalah ini lebih familiar tentunya di kalangan kita ya, di masyarakat Indonesia ya, dari sejak kecil bahkan di dalam buku belajar Al-Quran ya, buku Iqra yang begitu familiar itu sudah dikenalkan huruf-hurufnya dan cara bacanya seperti apa itu qalqalah. Yang lebih familiar, lebih dikenal dengan kita dengan istilah pantulan ya, pantulan. Di mana memiliki huruf yang juga sangat familiar disingkat oleh kita masyarakat Indonesia menjadi huruf-huruf tersusun dari baju di toko. Ya, itu huruf-huruf qalqalah. Insyaallah nanti kita akan pelajari, juga akan kita latih. Sebelum masuk di sifat-sifat qalqalah ini, ya karena juga begitu ada perbedaan-perbedaan ataupun pembagian-pembagian dari sifat-sifat qalqalah yang nantinya juga insyaallah harus kita fahami ya, dan harus kita coba untuk dilatih dan dikuasai tentunya. Sebelumnya insyaallah ta'ala kita latihan ataupun praktek di bacaan huruf di bacaan surah Az-Zalzalah. Silahkan kita buka bersama surah Az-Zalzalah dan kita coba kembali membacakan, mempraktekkan, membiasakan ya tatbik di bacaan Al-Quran surat Az-Zalzalah ini. Baik, silahkan nanti bisa diikuti bersama dari ayat per ayatnya, dimulai dari bacaan ta'awudz sampai selesai insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka lagi mulutnya, sempurnakan itmamul harakat, rahangnya digerakkan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ya. Bacaan ta'awudz dan bismillah ini, kalau bismillah insyaallah kita sering mendengar dan membaca ya. Kalau ta'awudz ini ya mungkin lebih sedikit kita mendengar ataupun membaca, karena di dalam sholat sendiri bacaan ta'awudz itu tidak dijaharkan ya. Kalau di bacaan bismillah masih banyak yang
kita mempraktekannya dengan suara keras atau jahar, berbeda dengan ta'awud. Jadi insyaallah mungkin lebih mudah di bacaan bismillah, namun bacaan ta'awud tetap harus kita latih ya, karena itu juga salah satu bacaan yang harus kita baca ketika akan memulai membaca Al-Qur'an. Baik, kita masuk. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan beda huruf dzal dengan zai. Idza makhrajnya di mana? Ada yang masih ingat? Za ujung lidah. Nah, ya. Ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Za ya. Itu sedikit mirip dengan lidah yang sedang digigit ya, sedikit. Za itu yang mudah kami terapkan ke anak-anak ya, sedikit digigit atau seperti digigit. Za ya, karena posisi lidahnya, ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri bagian atas ya. Kemudian zai, nah inilah huruf yang memiliki sifat shafir ya, tetapi dengan di sini dengan harokat dhammah. Baik. Lagi sempurnakan i. Kalau i ataupun huruf-huruf yang berharokat kasroh ya, rahangnya sedikit diturunkan ya. Untuk huruf-huruf yang berharokat fathah dibuka mulutnya, kemudian buka rahangnya ya. Kemudian di huruf yang berharokat dhammah ya, dimonyongkan, manyunkan kedua bibirnya. Kita ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di huruf ha, zilzalaha ya. Di huruf ha di sini dia ada mad ya, tapi hanya dibaca dua harokat, mad tabi'i atau mad asli, tidak, atau dia mad tabi'i atau mad asli, maka harus dibaca panjang ya, sesuai dengan kadar harokatnya, tidak boleh melebih ya, tidak boleh berlebih menjadi lebih dari dua harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kadang enak saja ya, ketika kita memanjangkan di huruf-huruf, bahkan ya di beberapa ayat di surat Az-Zalzalah ini sampai di ayat kelima ya, kadang kebanyakan masih banyak yang membacanya lebih dari dua harokat ya, karena di akhir ayat, sehingga enak saja kita memanjangkannya lebih dari dua harokat. Zilzalaha. Apalagi yang memang lebih fokus terhadap nada-nada ataupun irama-irama ketika membacakan ayat-ayatnya, maka harus dua harokat ya, dan tidak boleh ada seperti ada hamzah zilzalaha ya, tidak boleh ditekan seperti itu ya, karena itu seperti menambah huruf hamzah di akhir ya. Al-jauf dia akhir suaranya harus normal. Zilzalaha seperti kita menghabiskan nafas ya, tidak ada jeda ataupun ada tekanan seperti huruf hamzah. Sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa manyunkan dulu, kemudian huruf kho-nya tebal.
Tapi hati-hati di huruf hamzahnya jangan tebal. Wa akhrajatil ardu. Ya, kemudian huruf dhad, ingat-ingat makhraj ataupun sumber suaranya dari bagian sisi lidah. Ya, ardu. Ya, dari hafatul lisan. Boleh bagian kiri ataupun bagian kanan atau kedua-duanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, di sini huruf sa bukan sofir, ya. Bukan sofir, sifatnya bukan as ya seperti itu, tapi dia hanya mengeluarkan angin, keluarkan angin dan suara, ya, dan kemudian makhrajnya sempurnakan. As sama dengan huruf zal, ya, di ujung lidah nempel ke ujung gigi seri bagian atas. Seperti digigit. Athqalaha. Ulangi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian huruf qa sempurnakan, ya, tebal, isti'ala, ya, dan tidak boleh ada angin. Tidak boleh ada angin dikeluarkan ketika membacakan huruf qa, ya. Wa qala. Kemudian di huruf wa dan la-nya tetap dibaca tipis, yang tebal hanya di huruf qaf, ya. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yau, sempurnakan huruf waw di situ, lin lembut suaranya, kemudian dimanyunkan bibirnya. Yauma idzin tuhadditsu. Huruf ha sempurnakan, ya, lebih jelas aliran nafas, ya, dan suaranya ketimbang dengan huruf ha, ya, ya, di tengah-tengah tenggorokan. Tuhadditsu. Kemudian huruf sa, ya, sekali lagi tidak ada sifat sofir pada huruf sa, maka jangan disofirkan, jangan ditajamkan suaranya. Tuhadditsu, su, ya, su. Akhbaraha. Kita ulangi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huruf kha-nya tebalkan. Akhbaraha. Hati-hati juga huruf kha, lembutkan suaranya, ya, jangan sampai ya, tidak berlebihan, ya, tapi suaranya lembut juga. Sempurnakan makhrajnya tapi tidak berlebihan. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha. Awhalaha.
membedakan ha dan ha. Bi anna, ya ingat-ingat di hukum-hukum bacaan yang ada tambahan gunnah, ya seperti sebelum-sebelumnya di ayat 3, 4, yaitu ada bacaan ikhfa, maka ditambah gunnahnya, ya dengungnya ditahan agak lama. Termasuk ini di bi anna, ya, ada nun bertasydid. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Di mushaf Madinah, ya itu biasanya pada hukum idgham bi gunnah, yaitu tidak disempurnakan atau tidak dimudahkan dengan tanda tasydid, ya seperti di sini yauma idzi, ya di situ tidak ada tasydidnya. Jadi untuk beberapa orang yang mungkin belum mengenal hukum-hukum bacaan, maka sedikit lebih sulit, ya dengan mushaf ini. Yang berbeda dengan mushaf di Indonesia, ya tapi tetap dengan standar seperti ini, itu sudah disempurnakan, dimudahkan dengan ada tanda tasydidnya. Maka ingat-ingat, ya bagi kita yang mungkin masih belum mengenal, maka dihafalkan bacaan-bacaan idgham bi gunnah, ya itu ada di 4 huruf, ya, nun, mim dan waw, ya maka di situ ketika ada nun sukun ataupun tanwin disempurnakan dengan tasydid, ya, dan disempurnakan juga dengan dengung karena bi gunnah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Coba sedikit. Yauma idzi yasdurun nasu. Yauma idzi yasdurun nasu. Nah, yang ini lebih, ya ini yauma idzi dan ditahan di sini, ya. Tadi di bacaan yang pertamanya tidak disempurnakan tambahan gunanya. Ingat-ingat, yauma idzi idgham, ya dia melebur hukum bunyi ini tanwinnya ke huruf ya, kemudian disempurnakan dengan gunnah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ashta sempurnakan. Nah, berbeda ya. Ini mencolok sekali perbedaannya. Ya, di mana shin ini bukan bukan sofir sifatnya, ya. Kalau sofir suaranya lebih tajam. Kalau ini enggak. Dia hanya menyebar angin ataupun udara di intisyarur rih fil fam, ya menyebarnya udara angin di dalam mulut. Ashtatal liyuraw a'malahum. Baik, selanjutnya di sini ada idgham bi gunnah juga. Perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Sekali lagi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل Tahan dulu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Sama di sini juga sama, idgham bi gunna khairan yarah, tetap ditahan juga. Jadi ada dua. Ulangi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik. Bang Zul, fadhal baca Bang Zul. Baca dulu aja. Dari ta'awud. Jelas. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sedikit masih agak menggema suaranya. A'udzu billah. La huruf-huruf yang fathahnya lebih disempurnakan. A'udzu billahi ya, tidak digemakkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, lanjut. Tajamkan lagi suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. A-nya jangan ardu, A-nya tipiskan dulu. Ardu. Idza zulzilatil ardu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Naam. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhra, sini mengalir tanpa ada jeda. Jadi jangan wa akhra, jangan berhenti dulu di situ. Jangan ada jedanya. Wa akhrajat, tapi sambung ya, karena roh khawas lagi dia harus keluar suaranya mengalir 100%, tidak ada jeda. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tebalkan dikit lagi huruf ko-nya. Athqalaha. Nah, ini di tingkatan nomor paling tinggi ya. Huruf isti'la dia berharokat fathah, kemudian di setelahnya ada alif. Maka dia dari ketebalan darajatut tafkhim ya, dari derajat ketebalannya paling tinggi. Lebih terasa memang tebalnya. Lanjut. Wa qalal insanu ma
Wa qala, la tipis lanya. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sekali lagi. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huruf kha-nya tebalkan lagi dikit. Akhbaraha. Akhbaraha. Sedikit dinaikkan lagi suaranya ke langit-langit. Akhbaraha. Akhbaraha. Ulangi, yauma, sempurnakan. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Jelas. Auha. Ulangi. Bi anna rabbaka awhalaha. Lebih diringankan linnya, jangan jangan ditekan, tapi lin lembut. Auha laha. Bi anna rabbaka awhalaha. Naam. Lanjut aja dulu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Lanjut. Faman ya'mal. Ditahan dulu. Faman ya'mal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tebal huruf ro-nya. Dzarratin khairan yarah. Sempurnakan. Faman ya'mal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan di huruf ro, jangan terlalu berlebih getarannya. Samarkan ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Samarkan huruf ro ya, terlebih-lebih dia pas waktu bertasydid. Wa may ya'mal mithqala jangan berlebih, jangan dzarratin, jangan berlebihan getarannya. Jangan dzarratin, tapi dzarratin. Ulangi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perlu pembiasaan ya di huruf ro agar tidak terlalu banyak getarannya dan dia tidak tidak seperti huruf R ya. Dzarratin, syarra, tidak berlebihan seperti itu. Tapi disamarkan dzarratin syarrayyarah. Baik, cukup. Kak Bang, tafadhal Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
tetap huruf ro-nya ya tetap juga tidak seperti huruf R bahasa Inggris ya. Kalau R bahasa Inggris enggak sampai nempel ke langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak nempel lidahnya. Tapi kalau di Arab ya, di ro, di hijaiyah tetap dia nempel ke bagian langit-langitnya. Ya, karena unsurnya huruf ro dari ujung lidah ke langit-langit seperti huruf nun dan lam ya, kira-kira seperti itu. Tapi getarannya yang dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ditempelkan ke langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan lagi huruf ha-nya. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya kepanjangan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat. Manirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah, dua harokat. Lanjut. Idza dari zulzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba kah? Za. Nah itu za. Zi. Zu. Zulzilatil. Nah yang itu dijelaskan aja z-nya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, sudah lebih baik. Tinggal yang zilzalahnya sama juga. Zilza yang enggak jelas z itu yang pertama tadi yang idza aja. Idza yang itu enggak jelas. Yang lainnya selebihnya dijelaskan. Zilza. Lagi Kak, ulangi Kak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seperti itu. Jadi sempurnakan z semua. Jelas aja z-nya. Lanjut Kak. Tebal. Huruf kha-nya tebal. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, huruf qa tebal. Asqalaha. Ulangi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bukan ini sama kayak huruf zal. Jangan jelas seperti sofir, tapi keluarkan angin secukupnya. Asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, itu Kak, lebih baik sekali lagi. Sekali lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, Masya Allah. Jadi bukan tapi ya seperti digigit ujung lidahnya. Ada 3 huruf, zal, kemudian sa, ya yang tadi ini titik 3, kemudian huruf dho. Lanjut Kak. Wa qalal. Ada alif. Mad al-jauh. Naam. Wa qalal insanu malaha. Jangan dipantulkan huruf lamnya, jangan wa qalal, jangan gitu. Wa qalal, diam di makhrajnya.
Wa qalal insanu ma laha. Nah, huruf sin jelas sofirnya. Sa. Nah, yang ini baru jelas. Sa. Wa qalal insanu ma laha. Sekali lagi, Kak. Wa qalal Panjang dulu koknya. Wa qalal Jangan dipantulkan, jangan le. Wa qalal, jangan gitu. Wa qalal insanu ma laha. Masya Allah. Cukup 3 ayat dulu, ulangi lagi, Kak, dari ayat 1 sampai 3. Idza zul Jangan zul zu. Jelaskan huruf zainya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kan memang harus diulang-ulang. Nanti udah selesai, ngulang lagi dari awal. Lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Naam. Wa qalal Panjang, Kak. Wa qalal insanu ma laha. Baik, barakallahu fik. Ya, jadi di huruf dzal dan zai, ingat-ingat dzal yang agak ya memang enggak ada az-aznya, memang agak mungkin nanggung. Za. Tapi kalau huruf zai sempurnakan. Za, zi, zu. Sama di huruf sa juga sama. Huruf sa yang tidak ada gigi-giginya, titik 3 itu agak tertahan. Sa ya tidak terlalu jelas. Tidak, karena tidak punya sofir. Tapi kalau sa, si, sa itu harus jelas sofirnya. Betul. Lanjut Bang Zul. Bang Zul, Bang Abizar. Bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Insyaallah keluarkan suaranya lebih dilepas suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lebih dilepaskan suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lanjut. Bismillah. Nah, ini sofir. Alirkan aja. Seperti huruf S. Masih tertahan. Jangan digigit lidahnya. Lidahnya jangan digigit. Masih tertahan. Tapi alirkan. Coba S. As. Is. Bis. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kalau huruf sin itu memang sama dengan huruf S ya. Lanjut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, sama, sempurnakan di huruf zainya, desisnya atau sofirnya. Idza zulzilatil zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Masya Allah. Udah bagus, tinggal suaranya belum lepas keluarnya, masih agak sedikit tertahan di mulut. Lagi wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah. Wa qalal insanu
sepertinya di huruf S-nya nih, di huruf sa-nya. Isa sa 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 insanu. Ulangi, waqol sempurnakan. Wa qalal insanu ma laha. Lanjut. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ba-nya tipis. Akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, ya. Lanjut. Bi anna rabbaka awhalaha. Lanjut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi ya-nya tetap tipis. Ya jangan ya yasdurun nasu. Ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Coba alirkan. A'malahum. Nah gitu, di huruf ain tidak boleh terjeda tapi mengalir. Lanjut. Sama famayya, ada huruf ain di situ. Famayya'mal mithqala dzarratin. Idhar dzarratin, jelas. Dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hasbuk, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini ya, di hari Kamis ya. Biasanya kita di hari Sabtu, insya Allah semoga dimudahkan. Kita lanjutkan nanti pembahasan kita ya, disempurnakan di sifat qalqalah ya. Sifat qalqalah insya Allah lebih mudah karena sudah lebih familiar di kita. Tinggal nanti kita berhati-hati juga pada pengucapan penyempurnaan sifat qalqalah ini ya, karena ada beberapa kesalahan juga yang harus kita perhatikan ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada sifat qalqalah ya. Dan nanti juga ya ada pembahasan ya, pembagian, ada qalqalah itu ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro ya. Insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Kita sama-sama pelajari dan kita sama-sama latih ya di sifat-sifat selanjutnya insyaallah taala. Untuk hari ini, sore ini kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit bermanfaat, terus dibiasakan, dilatih agar lebih terbiasa dalam menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.